أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada uswasana kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa umur kita dan tenaga kita itu terbatas. Kita itu tidak bisa melaksanakan semua ibadah yang Allah perintahkan. Karena tadi keterbatasan kemampuan kita, baik dari kemampuan badan kita atau kemampuan harta kita. Maka karena Allah itu sayang sama hambanya, Allah itu membuat beberapa amalan itu lebih utama dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya, terutama di waktu-waktu tersebut. Agar apa? Agar hamba itu di waktu yang sama dengan kemampuan yang sama itu bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena itu, ketika kita beramal, hendaknya memperhatikan kira-kira di waktu ini itu amal apa yang paling utama. Dan itu kita harus tahu dan pelajari. Contohnya, sepertiga malam terakhir. Kan bisa buat sholat, bisa. Buat baca Quran, bisa. Buat berdoa, bisa. Buat berinfak, bisa. Atau buat silaturahim, kalau silaturahimnya yang sama-sama bangun malam gitu ya. Tapi apakah amal yang paling utama kalau seperti malam terakhir? Untuk sholat dan berdoa. Dan hadis bahwa ketika seperti malam terakhir Allah turun dan mengabulkan semua doa. Kemudian di antara waktu sholat, di antara waktu subuh sampai syuruk, di antara maghrib dan isya, kita harus tahu amal apa yang kira-kira lebih utama. Dan di hari Jumat ini, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita beberapa amalan, beberapa yang sunnah, yang utama ketika dikerjakan di hari Jumat. Yang ketika ini diamalkan, insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan amal-amal yang lainnya. Apa saja sunnah itu? Yang pertama adalah membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, satu surat ya, satu surat penuh, nggak cuma satu halaman, dua halaman, satu surat dari awal sampai akhir. Surat Al-Kahfi itu surat nomor berapa? Surat nomor berapa? 18. Artinya Al-Kahfi artinya apa? Ada yang tahu Al-Kahfi?
gua. Karena menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Nah, barang siapa yang membaca surat tersebut, Allah akan menyinari dirinya, merahmati dirinya dari Jumat ini sampai Jumat depan. Maka kapan membacanya? Nah, kan di hari Jumat. Dan hari Jumat berarti pakai harinya Islam. Kalau Islam, hari itu dimulai dari maghrib. Pergantian hari itu di azan maghrib, itulah waktu hari berganti. Bukan jam 12 malam. Beda. Maka kalau hari Jumat itu mulai dari tadi, ya kemarin maghrib, malam Jumat, sampai nanti menjelang maghrib di hari Jumat. Nah, monggo yang tadi malam belum membaca surat Al-Kahfi bisa dicicil. Kalau memang tidak bisa sekali baca, bisa dipotong-potong. Misalkan pagi ini nanti baca 3 halaman. Nanti sebelum Jumatan nambah 5 halaman. Setelah Jumatan 3 halaman lagi. Al-Kahfi itu benar terlalu panjang, Pak. Quran Madinah itu sekitar 11 halaman. 11 lebih sedikit. 11 lebih 4 baris. Jadi tidak terlalu panjang. Insya Allah tidak memakan banyak waktu. Nah, monggo yang belum membaca bisa mulai dibaca ya nanti setelah pengajian ini. Dan karena keutamaan yang luar biasa. Kemudian sunnah selanjutnya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk sebenarnya tadi di sholat subuh membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan ketika sholat subuh. Nah, tapi nih tadi baca surat seperti itu kelamaan ya Pak. Nah itu begini terus saya belum, ya semoga bisa dibiasakan. Kadang-kadang belum terbiasa. Soalnya surat As-Sajdah itu 3 halaman Pak. Nah, imamnya kok 1 rakaat baca 3 halaman, mas. Belakang pun watuk. Tapi kalau bisa, ya monggo bisa tadi membaca surat As-Sajdah. As-Sajdah itu yang sajadah wajib. Surat nomor saya lupa. Juz agak akhir. Kemudian surat Al-Insan, ya, juz 29. Hal ata alal insan. Pada rakaat kedua. Kemudian yang ketiga, salah satu sunnah pada hari Jumat adalah berbersih diri, ya, yaitu memotong kuku, memotong rambut, bersiwak dan mandi Jumat. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah menegaskan dianjurkan memotong kuku, mencukur rambut-rambut di badan pada hari Jumat. Ini pada motong kuku, motong rambut disunahkan dilakukan di hari Jumat. Lalu misalnya rambutnya dari begitu panjang, ya pada motong di pas Jumat, terutama sebelum Jumatan. Mungkin kalau mandi, nah mandi Jumat itu memang sunnahnya dilakukan sebelum sholat, waktu utamanya. Jadi sebelum berangkat sholat, mandi terlebih dahulu langsung ke masjid. Nah, tapi kalau misalkan karena pekerjaan atau karena halangan yang lain, jadi tidak bisa mandi di siang hari, maka tidak apa-apa mandinya itu di pagi hari. Misalkan di Pak El ya, kan Jumat ngajar di Pak El ya. Nah, kan kalau ngajar kan masuk sekolah nyempet ke mandi kan atau kangelan ya. Nah, apa nanti sebelum berangkat sekolah mandi dulu, diniatkan dengan mandi Jumat. Itu insya Allah masih dihitung.
Dan kalau mandinya itu diniatkan dengan mandi Jumat, maka mandinya itu seperti mandi wajib. Mandi wajib itu seperti apa? Mandi wajib itu rukunnya cuma 2. Yaitu niat mandi Jumat, mandi wajib. Yang kedua, basah seluruh tubuh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi misalnya mandi biasa itu cuma guyur-guyur selesai. Kalau mandi wajib itu benar-benar harus dipastikan semua tubuh basah gitu. Misalnya apa? Kalau rambut berarti rambutnya itu harus benar-benar di sela-sela. Janggutnya juga harus di sela-sela supaya apa? Jadi kan kalau rambut kadang-kadang kalau rambutnya tebal, airnya itu kan nempel di rambut ya, tidak sampai ke kulit. Jadi harus kita gosok-gosok supaya benar-benar sampai di kulit. Kemudian telinga, leher, ketiak yang kadang-kadang terlewat ya, kalau misalnya mandinya buru-buru. Nah, telapak kaki itu juga harus dibersihkan. Kan semua kulit, ya, semua permukaan tubuh itu harus kena air. Itu syaratnya mandi wajib. Kalau belum, berarti mandinya belum sah. Nah, itu sunnah yang ketiga. Kalau tidak bisa mandi sebelum sholat, ya memang utamanya itu mandinya sebelum berangkat ke masjid, mandi dulu langsung berangkat. Kalau tidak bisa, tadi mandinya bisa dilakukan di pagi hari sebelum berangkat sekolah atau berangkat kerja. Kemudian sunnah keempat adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Umamah Al-Bakhili, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan derajat hasan. Jadi pada hari Jumat silakan memperbanyak sholawat. Sholawatnya seperti apa? Terserah. Dengan sholawat yang penting isinya menyanjung memuji Rasulullah. Tentu sholawat yang paling utama dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai situ kalau kita membawa balik ala Muhammad juga boleh sampai innaka Hamidum Majid. Itu yang sholawat yang paling utama. Kenapa? Karena itu teks sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau mau pakai sholawat yang lain, bagaimana? Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seperti itu tidak masalah, masih boleh selama sholawatnya itu tidak berlebihan. Apa itu sholawat yang berlebihan? Ketika memuji-muji Rasul dengan pujian yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi, sangat-sangat meninggi. Bahkan kadang-kadang sampai menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasul. Contohnya apa? Misalnya dengan mengucapkan, wahai Rasul, kalaulah bukan karena engkau, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Benar sudah Pak. Atau mengatakan, wahai Rasul, engkaulah yang bisa melepaskan kesulitan, bisa menolong dalam bisa melepaskan buhul-buhul kesusahan, bisa mencegah musibah. Selawat nariyah itu nggak boleh. Kenapa? Karena seperti itu sifat-sifat menolong dalam kesulitan, mencegah musibah, itu kan sifatnya Allah. Kok disematkan kepada Rasulullah? Itu tidak boleh. Maka Rasulullah sendiri yang melarang, Pak. Ini bukan saya yang melarang, Rasulullah yang melarang. Beliau berkata,
janganlah engkau menyanjung-nyanjungku seperti orang Nasrani itu menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Karena ketika penyanjungan yang berlebihan, ya, kita terlalu meninggikan seorang makhluk secara berlebihan, walaupun itu nabi, walaupun itu rasul, dikhawatirkan nanti akan berujung kepada kemusyrikan. Tidaklah kita lihat bagaimana kisahnya kaum Nabi Nuh, kaum yang pertama kali syirik kepada Allah. Pertama itu mereka tidak langsung syirik, tidak. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka kehilangan orang-orang soleh, 5 orang soleh, ya, yang disebutkan dalam surat Nuh. Ketika mereka meninggal, akhirnya karena sedih, mereka membuat patung, di mana patung itu diletakkan di masjid. Ya, niat awalnya bagus, supaya mengingatkan orang solehnya supaya tidak terlupa. Tapi lama-lama digoda oleh syaitan, akhirnya malah dari tadi meninggikan orang soleh tersebut, lama-lama jadi patung itu jadi disembah. Jadilah muncul kesyirikan yang pertama. Hati-hati. Memang diperintahkan untuk memuji Nabi, tapi tadi memujinya dengan pujian yang sesuai. Tentu kalau lebih bagus kalau kita pakai saja sholawat yang Rasulullah ajarkan, itu lebih utama, pahalanya lebih besar. Karena langsung diajarkan oleh Rasulullah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian pada hari Jumat ini salah satu ibadah yang terkhusus adalah melakukan sholat Jumat. Nah, setelah tadi kita bahas beberapa sunnah ketika di hari Jumat sebelum di luar waktu sholat. Nah, sekarang akan kita bahas beberapa sunnah yang harus diperhatikan ketika kita sedang melakukan sholat Jumat. Supaya apa? Supaya sholatnya berkah, supaya sholatnya itu tidak hilang pahalanya. Yang pertama, ketika kita berangkat, diharapkan berangkat awal-awal. Semakin awal berangkat, itu semakin bagus. Nah, yang dimaksud dengan berangkat sholatnya, dihitung berangkat sholat Jumat itu ketika dia masuk, duduk sampai azan. Nah, misalkan bersih-bersih, orang masuk, bersih-bersih, kemudian pulang lagi, yaitu belum dihitung datang. Orang yang datang, maksudnya datang untuk sholat Jumat, masuk ke masjid, duduk sampai sholat Jumat. Dan ini pahalanya besar sekali, Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, yang pertama, ya, orang yang masuk pertama seperti berkorban dengan unta. Yang pertama. Ya, jamaah pertama itu seperti berkorban dengan unta. Saat itu satu unta minimal 50 juta. Setiap minggu kalau kita pertama masuk masjid itu bisa kurban satu unta, pahalanya sama. Yang kedua itu seperti kurban sapi. Yang ketiga itu seperti kurban kambing yang bertanduk. Dan yang keempat itu seperti kurban ayam, makin rendah. Dan yang kelima seperti kurban telur. Ya, walaupun cuma telur sebenarnya kurban. Nah, yang keenam nggak dapat apa-apa. Ya dapat pahala datang, tapi tidak ada pahala tambahannya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita itu diberi keluangan waktu, ya, siangnya itu kosong, nggak ada kegiatan, datanglah awal. Nanti di masjidnya apa? Ini masjid buat
zikir, buat baca Quran. Kalau bisa itu yang jadi yang nyalain tipnya gitu, nyalain ngaji. Dinyalain ditunggu, ampun kok dinyalain terus balik meleh ya. Udah wae ini. Jadi tadi datanglah awal. Yang kedua, sunnahnya itu datang dalam kondisi berwudu. Jadi wudu yang terbaik itu wudunya di rumah. Di masjid nggak apa-apa, tapi kalau di rumah itu pahalanya lebih besar. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang perlu diperhatikan. Ketika khutbah itu tidak boleh berbicara, ngobrol, tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, sus atau diamlah, khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Jadi kalau mengatakan diamlah saja, milik kemawar itu bisa menghilangkan pahala. Nah, di sini berbuat sia-sia itu ada beberapa makna. Ada yang mengatakan itu perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna. Ada yang mengatakan sholat Jumatnya yang jadi sia-sia, artinya hilang pahalanya. Makanya kalau sholat itu harus diam, fokus kepada khatib, mendengarkan khatib. Kalaupun mengingatkan ada yang sebelahnya, misalnya maaf ketiduran atau sebelahnya itu malah ngobrol, diingatkan dengan isyarat saja, jangan sampai berkata-kata. Kalau mengingatkan saja tidak boleh, apalagi yang ngobrol ngalor itu. Ini kadang-kadang putra-putra masih seperti ini mohon diingatkan. Nah, saya itu kadang-kadang sering melihat kalau di belakang itu anak-anak, mas-mas, sedang duduk-duduk ngadepnya di jalan. Yang memiliki insya Allah buatan material, soalnya kan enak tradisi. Dan itu Masjid Ar-Rahmah itu kan ada apa di serambinya, di halaman kan enak buat duduk-duduk ya. Bisa pada itu duduk-duduk ngadep ke jalan terus ngobrol. Nah, kok seperti ini kan nggak bisa dibilang sholat Jumat ya. Namanya sholat Jumat itu kan yang pertama harus mendengarkan khutbah. Ini kok malah ngobrol sendiri. Nah, insya Allah nih bapak-bapak, insya Allah yakin ya, buat trainers yang seperti itu ya, selalu mendengarkan gitu. Tapi yang biasa nih yang sering seperti itu yang anak putra wayah minta tolong itu nih pas Jumat, makin pas Jumatan, putra wayah ini tuh diingatkan jangan sampai berbicara. Nih amannya Pak, kalau biar gak ngobrol itu jangan dikumpulkan anak dengan anak, harus misah. Soalnya nih anak sama anak mau gimana pun tetap ngobrol Pak. Anak sama anak jejer mesti ngobrol, nggak bisa dipisah, nggak bisa disuruh diam. Paling gampang gimana? Ya sudah, anaknya itu diajak ke sof, suruh duduk dipisahkan. Antara anak itu minimal satu orang dewasa. Insya Allah akan lebih tenang. Sama ketika sholat Pak. Ya supaya nih sholat anak kecil itu buatan dorong-dorongan, ya buatan guyonan, dipisahkan antara anak. Soalnya nih anak sama anak jejeran mesti guyon, senggol-senggolan, sikut-sikutan, biasa nih anak-anak. Tapi dipisah ke, pada nyikut bapaknya. Kan betul sakit gitu. Nah, insya Allah lebih tenang. Moga bisa dipraktekkan makin di sholat Jumat. Nek betul putra wayah, diajak bareng, duduk bareng, masuk ke shop, terus dipisahkan. Jangan kok dibuat
main di luar. Terutama ketika khutbah sudah dimulai. Oke lah, sebelum khutbah mau guyonan dulu, mainan dulu, betul apa. Tapi begitu imam sudah berdiri mengucapkan salam, anaknya diajak masuk ke shaf, disuruh duduk, dia mendengarkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab selanjutnya ketika sholat adalah sebelum sholat hendaknya melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi dalam sholat Jumat itu tidak ada sholat qobliyah. Ya, kan kadang-kadang ada adzan kemudian sholat. Nah itu betul. Sholatnya apa? Tahiyatul masjid. Jadi ketika datang sebelum duduk sholat 2 rakaat terlebih dahulu baru duduk. Bahkan ketika khotib sudah khutbah, khotbahnya sudah dimulai, tetap disuruh untuk sholat dulu. Di mana ada dulu Rasulullah pernah bersabda, dulu ada salah seorang sahabat yang masuk masjid ketika Nabi sedang berkhutbah. Maka dia langsung duduk tanpa sholat. Maka Rasulullah itu langsung berhenti dan mengingatkan jamaah yang baru datang itu, sahabat yang baru datang. Namanya itu Sulaik ya. Maka wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakan sholat 2 rakaat. Jadi saking pentingnya Nabi sampai berhenti berkhutbah dan menyuruh sahabat itu untuk melakukan tahiyatul masjid. Jadi dalam Jumat boten enten qobliyah, yang ada itu tahiyatul masjid dan ba'diyah. Kalau ba'diyah tetap ada. Kemudian yang terakhir, salah satu adab yang adab ketika sholat Jumat adalah dilarang menekuk lutut. Maksudnya apa? Menekuk lutut ini seperti ini, Pak. Prakteknya. Nah, ngeten iki. Nah, jadi lukuk ditekuk kemudian dipeluk seperti ini. Ini dimakruhkan oleh Rasulullah. Bahwa dalam hadis riwayat dari Sa'id bin Mu'adz dari bapaknya Mu'adz bin Anas, ia berkata Rasulullah SAW melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Jadi betul bareng ya Bapak Ibu nggih, memeluk lutut. Nek sila betul napa-napa. Nek sandaran betul napa-napa. Sandaran boleh, selonjor itu boleh. Tidak ada larangan. Yang dilarang tadi memeluk lutut. Tapi di sini larangannya sifatnya makruh, dibenci oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri yang tadi Rasulullah melarang duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Nah, yang lainnya boleh sandaran. Cuma ketika sandaran juga hati-hati gitu. Jangan sampai sandaran karena saking enaknya sandaran sampai larut. Biasanya sandaran sering sandaran seperti itu. Dan kadang-kadang saking larutnya imamnya sudah selesai khutbah masih belum sadar. Sampai dibangunkan sebelahnya kan dan pas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, telah beberapa adab ketika sunnah ketika sholat Jumat dan adab ketika sholat Jumat. Beberapa adabnya saya ingatkan, datang awal waktu, semakin awal semakin baik. Kalau jadi yang pertama, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan yang kedua dan yang ketiga. Kemudian yang kedua, wudu sebelum ke masjid. Wudunya itu di rumah. Yang ketiga, jangan berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Apapun itu, bahkan sekedar itu tidak boleh. Yang keempat,
Apa tadi yang keempat? Sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, walaupun imam sudah khutbah. Dan yang terakhir, jangan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, semoga beberapa sunnah dan adab ini ya, kita bisa terapkan, kita bisa aplikasikan dalam ibadah di hari Jumat ini, supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang maksimal, ya, keutamaan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu. Bapak, benar, ibu-ibu? Ini tidak ada, pas 30 menit ya. Pun kita yang kali Pak Eko. Ya, karena sudah selesai waktunya, saya cuma sampai di sini. Nanti setelah ini, Bapak yang mau pulang terlebih dahulu silakan, yang mau menunggu waktu sampai syuruk juga monggo. Amal boleh ada, jika ada salah kata atau ada tanya dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran atau ada tanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah, nuhun wa barakatuh wa khairan. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.